Bismillah, bagaimana ciri pekerjaan yang baik untuk kita Ustaz? Pekerjaan yang halal itu yang paling pertama bagi seorang muslim. Pekerjaan yang halal. Kalau pekerjaan Anda halal, maka insya Allah itu sudah baik yang pertama. Ya. Halal tentu luas sekali cakupan bahasannya. Ya. Sistem yang dipakai oleh perusahaan yang Anda kerja, ataupun Anda mau memulai usaha, maka sistem modalnya halal dulu. Sistemnya halal, produknya halal. Maka secara otomatis semuanya pendapatan juga jadi halal di situ ya. Jadi jangan pikir teman-teman sekalian karena glamornya, karena terkenalnya perusahaan itu. Bukan itu target Anda. Target Anda adalah bagaimana Anda pulang membawa hasil yang halal buat diri Anda dan juga buat keluarga, anak istri di rumah. Jangan pernah memasukkan ke dalam tubuh Anda hal yang haram, itu juga untuk istri dan anak ya. Itu yang saya ketahui, itu pekerjaan yang paling baik. Kalau masalah jenisnya bebas, selama dia halal. Ya, tukang batu pun, ya, orang yang mungut-mungut sampah di jalanan pun halal. Tidak ada sesuatu yang haram di situ, kecuali ini memang dia libatkan pada hal-hal yang haram ya. Itu yang saya ketahui. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana caranya keluar dari pekerjaan yang haram? Keluar saja. Apa yang Anda tanyakan bagaimana? Ajukan resign, tinggalkan. Karena sesuatu yang haram teman-teman, tidak bisa kita ubah menjadi halal. Dan selama itu haram, akan ada masalah dalam hidup Anda. Masalah dalam hidup Anda, masalah dari sisi pendapatan, hanya makanan, minuman, AC yang dihirup udaranya, pakaian yang dipakai, bensin dan transportasi yang kita pakai, semuanya, ya, handphone, celana dalam, segala macam ini haram. Karena sumbernya haram kan gitu. Jadi nggak ada solusi kecuali Anda harus keluar memang dari situ. Teman-teman yang bekerja di tempat haram, kemudian dia bertanya pada kami, apa yang harus kami lakukan misalnya? Maka dia seperti bertanya kepada saya sementara dia lagi belepotan badannya dengan kotoran, gitu kan? Kemudian saya lagi pegang selang air, dia lagi becek semuanya. Sekarang dia minta, Ustaz, tolong bantu saya. Bersihkan saya. Baik, apa yang saya harus lakukan? Kalau saya siram dia pada saat itu, dia makin becek. Anda kalau kerja di tempat haram dan Anda bertanya hukum, Anda makin tahu itu haram, makin susah Anda di situ. Makin becek karena saya sudah siram Anda dengan air kan gitu. Masih berbeda hukumnya kalau Anda tidak tahu, tapi itu pun akan ada pertanggungjawabannya hari kiamat. Lalu bagaimana solusinya? Keluar dulu dari becek itu, akhi dan keluar dulu. Keluar ke tempat yang kering, lalu saya siram sampai Anda bersih, basah sedikit, sebentar lagi kering, Anda bisa lari. Harus keluar dari belenggu itu. Tidak bisa tidak. Dan yakin dengan sebuah hadis Bukhari, ini janji dari Nabi SAW, bukan janji dari saya. Janji dari guru kita semua, kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang akan menyelamatkan kita ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di akhirat. Di dunia kita ikuti syariatnya, di akhirat kita juga akan dapat syafaatnya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan itu. Tawakkal Allah. Allah juga mengatakan fa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau kau sudah bertekad, berazam, tawakkal Allah. Udah, jalan aja gitu. Seperti itu. Tinggalkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya beli rumah pakai bank syariah? Lihat akadnya, bank syariah atau bukan gitu ya. Lihat akadnya saja. Akadnya itu, kalau dia akadnya akad jelas jual beli, misal saya mau beli rumah, saya nggak ada duit, saya datang ke bank syariah, saya mengatakan saya mau beli rumah, nilainya 500 juta misalnya. Lalu bank syariah mengatakan, baiklah saya akan belikan kamu Khalid rumah itu 500 juta, tapi saya akan jual dengan kamu 600 juta. Yang bilang bisa kamu cicil 36 bulan misalnya. Akadnya seperti itu. Jelas barang yang mau dibeli, jelas modalnya berapa, jelas juga akan dijual berapa kan gitu. Di sini keuntungan pun jelas, ada 100 juta, sudah selesai, maka dicicil lah. Itu pun tidak boleh ada denda. Yang boleh itu kalau misalnya Anda belum bisa bayar, maka diberikan peringatan 1, 2, 3, misalnya sampai 3 bulan nggak bisa, maka rumah itu dilelang dan laku, hak Anda ambil sebagai perbankan dan yang sisanya dikembalikan kepada orang yang sudah menyicilnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya ibu mertua saya yang selalu menyuruh saya cerai sama istri saya, padahal baru 1 tahun rumah tangga, padahal kami adem ayem, tidak ada masalah apa-apa. Anda cari tahu masalahnya, dulu diskusikan ya, dengan istri ya, cara baik-baik, ada apa sebenarnya. Mungkin pasti dia sebagai anak lebih tahu tentang keadaan orang tuanya ya, ibunya secara khusus. Mungkin ada masalah kejiwaan, mungkin ada masalah ekonomi, mungkin ada anak laki-laki yang dia harapkan dulu menjadi anak mantunya gitu kan. Lalu Anda coba perbaikin dari situ, karena tidak mungkin kita hapus status orang tua pasangan kita kan. Coba kita perbaiki, mudah-mudahan saja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka ya hatinya. Orang semua coba, ada yang coba dengan mertuanya, dicoba dengan iparnya, dicoba dengan pasangannya, dicoba dengan anaknya. Luar biasa, coba banyak datang ya. Saran saya ini sebuah tantangan, Anda hadapi saja. Coba bertanya dengan baik dan tidak usah diikutin. Apalagi kalau Anda memang tidak ada masalah ya. Seperti itu. Setelah salam Ustaz, umat sekarang dengan para sahabat dan tabi'in, kenapa jauh sekali perbedaannya? Padahal ayat Al-Quran sangat banyak yang terbukti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang. Seharusnya dengan ini semakin menambah ketakwaan umat sekarang. Ya, itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala kan. Siapa yang berminat dengan agama Allah SWT. Tapi memang Nabi SAW menggambarkan tentang kondisi umat yang datang setelah kita ya, atau setelah beliau maksudnya. Kata Nabi SAW, ya, akan tiba saat nanti di mana kalian akan dikeroyoki oleh umat-umat yang lain, sebagaimana binatang atau serangga memanggil teman-teman untuk mengeroyoki makanan. Maka para sahabat mengatakan, apakah kami jumlahnya sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Para sahabat heran karena di saat mereka saja jumlahnya sedikit, dunia takut dan segan gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, jumlah kalian banyak tapi kalian seperti buih di lautan. Dan pada saat itu telah tertanam dalam hati kalian al-wahan. Maka kata para sahabat, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Dalam riwayat lain, wa karahiyatil jihad. Kalian sudah terlalu cinta dengan dunia, jadi tidak lagi berpikir masalah akhirat, dan juga kalian takut mati, tidak berharap, bahkan bukan surga yang dikejar gitu ya. Dan juga dalam riwayat dan kalian takut berjihad, tidak mau lagi membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Juga dari riwayat yang lain kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sama sejengkal demi sejengkal. Sampai kalau mereka masuk ke dalam ruang lubang biawak, kalian akan ikut juga. Jadi kalian akan menciplak hidup mereka, menjauhi agama kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi selain mereka? Artinya memang pada saat umat Islam menjauhi agamanya, ya, maka dan mereka terus mengikuti orang-orang non-Muslim dalam seluk-beluk kehidupan mereka, pola makan, pola fikir, segala macam, politik, ekonomi, seperti sekarang ya. Maka tentu kita jauh. Tidak seperti generasi awal. Kalau generasi awal itu betul-betul tidak pernah bergantung kepada orang lain. Ya. Anda tahu waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Waktu itu komunitas kaum muslimin hanya di Madinah. Madinah ini sekarang pun Madinah itu kecil sekali. Kota sangat kecil. Dibandingkan kota-kota dunia ya. Apalagi zaman Nabi SAW. Berapa orang umat Islam di sana? Sedikit, segelintir, kecil sekali. Dan pada saat itu, kalau Madinah kita gambarkan di tengah-tengah, misalnya kayak di jari saya ini, di kiri kanannya itu ada dua negara adik kuasa. Ada Persia, ya, di timur Jazirah Arab, menguasai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, sebagian wilayah India itu masih masuk di situ. Sementara wilayah baratnya dan utaranya, ya, tepatnya negeri Syam, Eropa, kemudian Afrika dikuasai oleh Romawi. Dan pada saat itu mereka punya peradaban, ya, mereka punya arsitektur, mereka punya militer, mereka punya sistem ekonomi, mereka punya sistem politik dan seterusnya. Pertanyaan sederhana, apakah Nabi Muhammad SAW pergi dan belajar dari mereka? Nabi bisa saja kan tur pergi ke Persia belajar setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau beliau pergi ke Romawi, belajar dari kaisar dan segala macam peradabannya untuk memindahkan itu dinukil ke umat Islam. Jawabannya tidak sama sekali. Nabi SAW mulai dari nol Madinah, semuanya, politiknya, ekonominya, sosialnya, peradaban, ya, segala macam itu, ya, arsitektur
dibangun dari nol oleh Nabi SAW, dan akhirnya kita menjadi simbol, dan itu yang benar. Karena kita ini pakai tuntunan wahyu. Kita lagi nggak mencari seorang ilmuwan yang cerdas yang menyusun buku untuk kita ikuti dari sisi politiknya, dari sisi ekonomi dan seterusnya. Tapi kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah. Jadi kurang lebih saya lihat itu perbedaan dasarnya, karena kita nggak kembali. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau umat ini mau kembali kepada kejayaannya yang awal, maka semestinya mereka mengikuti apa yang telah digelar, apa yang telah dikejar, ya, dan dibangun oleh generasi awal, maksudnya sahabat dan para tabi'in. Seperti itulah. Allahu a'lam. Ya.